Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini terambil dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan mengulu di tipian teh. Dengan topik Tuhan mendengar seruan hambanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Demikian, di ayat 11 yang tercatat HP. Ayat 11 dikatakan, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik kita mengatakan Tuhan mendengar seruan hambanya. Di tangihon debatado tangiang ni naposonya. Ketika dikatakan berseru kepada Tuhan, berarti ada satu situasi
ada satu kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga menyampaikan permohonan, menyampaikan kerinduan, menyampaikan harapan di dalam perjalanan kehidupan orang yang berseru kepada Tuhan. Mungkin sebuah pergumulan yang tidak sederhana. Di tengah-tengah pergumulan berseru, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi di tengah kehidupannya. Bahkan mungkin hampir sampai kepada yang namanya keputusasaan. Tapi juga belum sampai kepada keputusasaan. Sehingga tidak tahu lagi harus berbuat apa. Harus melakukan apa. Harus mengerjakan apa. Dan harus mengadu kepada siapa. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti itu mengharapkan intervensi, campur tangan Allah di dalam kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan satu komunitas, satu umat, satu bangsa ketika mengalami pergumulan yang begitu berat dan begitu sulit Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dalam kitab Mazmur, tidak sekali dua kali pemazmur mengatakan, dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Sering sekali pemazmur mengatakan aku berseru kepada Tuhan. Itu berarti dalam satu kondisi dan situasi yang begitu berat, yang begitu rumit dan begitu sulit. Dan Bapak Ibu orang muda, di tengah-tengah pergumulan rapat pendeta yang lalu, bagaimana pergumulan-pergumulan itu disampaikan dan membutuhkan komitmen dari jemaat HKBP berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan narkoba yang merupakan tingkat teratas dari provinsi yang lain adalah Sumatera Utara. Padahal yang kita tahu di sana ada berapa banyak kantor pusat gereja Amang dan Inang dan Naposubulung. Perdagangan manusia dan juga kemudian yang diperjuangkan adalah tentang kecintaan kita terhadap alam semesta. Ada ngalibi amang dot inang tarutung tai atau yang situ ana baru siani. Bada marapot kami bada ngadong ngalibi. Tak songon julubi. Kalau seperti itu berarti ada apa? Ada masalah. Ada satu situasi, ada kondisi yang tidak pas. Maka kemudian amang dot inang mau lope dang pola rame-rame hita tutarutung alani. Paling tidak kita berseru kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan modal menyatukan kita orang yang percaya. Jangan pernah berpikir, "Ayo emak, alakat do di san, bahami di son." Dungi kita tidak mau tahu, down. Tetapi kita menunjukkan satu pergumulan yang berat dan sama dan kita di dalam satu doa dalamnya apa yang disuarakan, yang disampaikan oleh pimpinan gereja kita HKBP terhadap apa yang menjadi pergumulan yang berat dan sulit. Itu yang dialami dalam kehidupan seorang Nehemia di tengah kehidupannya, pergumulan Nehemia. Setelah dia bertanya apa yang terjadi dan bagaimana situasi dan kondisi saudara-saudaranya yang tinggal di sana. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi dan itu yang disebutkan Bapak Ibu orang muda ketika disebutkan di ayat 2. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku. Di ayat 3 kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, wujud tasukun buado bona pasogit tanwaing, buado inganan hutata. Kita mendengar situasi dan kondisi seperti itu. Saya yakin tidak ada orang yang tertawa ketika mendengar itu. Pasti akan menangis, berkabung seperti yang dilihatkan oleh Nehemia di dalam nats ini. Ada dalam kondisi kesukaran besar, ada dalam kondisi yang tercela sebutkan bagaimana situasi dan kondisi mereka
ketika dicela dengan kondisi mereka yang terpuruk, kemudian mengatakan secara iman, di manakah Allah yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Apakah dia berdiam diri? Apakah dia tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi? Kemudian ditambah dengan tembok terbongkar dan pintu gerbang terbakar. Tentu saja mendengar berita dan informasi itu Bapak Ibu, ketika kampung halamannya menghadapi yang seperti itu, siapakah yang tidak terpukul? Pasti kita akan terpukul Bapak Ibu. Ya dosongoni, mula kami sedatiki dang ison dang makubasi sodbe sudah beberapa tahun yang lalu saya pulang ke kampung, kemudian bercerita orang tua di sana. Paditanami ngaborat bin waeng di hutat tahun ini. Bohasan itu. Apa yang terjadi? Nah, dungi idokon mak bahwa badak danak bin waeng SMP SMA baiknya bawa tu marjuji namun setong. Pada waktu itu dang juji online dope. Lau doh lagi tusanin akan bah buai di zaman nami dak kerong masa songoni. Kan tidak pernah terjadi seperti itu. Karena apa? Persekutuannya yang kuat, kemudian para remaja itu diajak, ayo sore-sore kita bermain bola, ayo kita melakukan aktivitas ini dan sebagainya. Dungi sulik mah ahaduna masa. Pada masa ternyata ketika semakin marak seperti itu dengan perjujuannya, ternyata akamung naduna ditiru atong, bangai bau naraku. Kemudian saya tanya, bahasa. Jadi lapoi harwa, ketika dilapoi itu, ketika dilihat anaknya mau mendekat seperti itu, enggak ditiup ahon, si jahau non, nasosir kok si jahau sebetulnya deng. Mangamek kelak kamate, taringot harwa dihaposonna. Jadi setelah ketika dibaca, olan dibereng jonok disi yanakonna di palau dok, pus lausan nak kan. Nah, tetapi anaknya yang lain ketika melihat itu, dang dilarang di pasobu. Apa los anak-anak naso anak nodo mengajari? Iya, anak nah. Dungi beta marsi ajar laut tu sani kan. Nah, ima hebatnya. Nah, keprihatinan itu yang bisa kita lihat dalam pengalaman pergumulan yang berat dan sulit dalam kehidupan seorang Nehemia di tengah-tengah kehidupannya Mang Dot Inang. Tentu saja di tengah-tengah kondisi dan situasi pada saat itu, tentu kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa cuek, merasa marah. Tapi juga ada orang yang menganggap itu sebuah tantangan. Dia tidak berdiam diri, sama seperti Nehemia, karena dia berpikir marah saja tidak cukup, nangis saja berkabung tidak cukup, kecewa saja ternyata itu tidak cukup, apalagi kondisi yang cuek itu tidak cukup. Tetapi bagaimana dia mencoba, bagaimana dia berusaha dan melihat itu sebuah tantangan, kemudian berpikir apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia perbuat di dalam kehidupan daripada seorang Nehemia terhadap umat yang dicintai Allah, yang juga adalah umatnya, bangsanya. Abang Dotinang, molohlon muruk kita, selesai persoalan? Tidak selesai. Molohola tangis kita, selesai masalah? Tidak. Tapi justru berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana menuntaskan masalah ini, bagaimana mencoba untuk boleh keluar, menyelesaikan pergumulan yang berat, pergumulan yang sulit yang dialami oleh umat itu ketika mereka yang tertinggal itu dengan kondisi dan situasi yang seperti itu, dan bagaimana berjuang untuk itu. Itu yang ada di dalam benak, di dalam hati, dalam kehidupan seorang Nehemia untuk boleh ambil bagian dalam pergumulan yang berat tersebut. Apakah itu Bapak Ibu? Ini yang menarik yang bisa kita lihat dalam kehidupan seorang Nehemia, di mana dia tidak larut dalam kesedihan, di mana dia tidak larut dalam perkabungan, atau mungkin dia tidak larut dalam kemarahan ketika melihat situasi dan kondisi yang seperti itu. Tetapi bahasa orang Naposo mengatakan dia mencoba untuk move on, dia mencoba untuk bangkit, dia mencoba untuk memotivasi, dia mencoba untuk menyemangati kepada orang-orang pada waktu itu di tengah-tengah
ketika spiritualitas mereka pada titik terendah, dan bagaimana akhirnya supaya mereka boleh bangkit, boleh semangat, dan boleh menjadi bagian dari solusi di dalamnya. Dan itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Disebutkan kalau kita baca di ayat 1, yaitu dia mulai berdoa pada bulan Kislew katanya. Dalam orang Yahudi. Itu sekitar kisarannya bulan Desember. Sampai dengan ketika kita membaca pasal 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulan imannya, yaitu kondisi dan situasi kampung halamannya. Sehingga dia berdoa, kita bisa bayangkan dari Desember sampai dengan April, dia menyebutkan tadi Bapak Ibu, berdoa siang dan malam. Berdoa siang dan malam. Ada panggilan iman ketika situasi, kondisi yang seperti itu, kemudian berdoa dan menyampaikannya. Tetapi yang kedua, dia melakukan lobby-lobby politik kepada sang raja, sang penguasa, agar kiranya dia boleh menolong saudara-saudaranya yang tinggal di kampung halamannya. Nah, bagaimana kita mengingatkan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita disebutkan berdoa? Apapun yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi harapan kita, kerinduan kita, baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara gereja, bangsa dan negara, termasuk tadi pergumulan yang saya sebutkan tadi, bagaimana kita senantiasa bergumul di dalam doa Bapak Ibu. Apapun, seberat apapun, sesulit apapun, ternyata kita bisa melihat bagaimana perjuangan daripada seorang Nehemia yang didukung dan ditopang dengan doa, bukan dengan semata-mata kekuatannya, dirinya, kemampuannya sendiri, dan bagaimana akhirnya dia mencoba untuk boleh melakukan lobby-lobby politik kepada raja untuk boleh mendukung dan menopang. Nah, ternyata Bapak Ibu orang muda, luar biasa. Raja Artasasta dia tidak diam, tapi dia mendukung, bahkan dia mengerahkan yang lain. Untuk apa? Untuk membantu dalam proses pembangunan tersebut. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang bisa dirasakan dalam kehidupan Nehemia. Demikian juga dengan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Bapak Ibu dan orang muda. Ngatur adong piga rabok padita nasian hita ngatur adong mandokon. Olo nama rohami tong tu reforman dan inna. Nah, saya ada pabuahon. Sama padita tabini padita tak padita rori. Nah, tempat tu nasi dia di HKBP Binjai Baru. Di batu hamu udah Binjai Baru teh. Dan batu hamu, tong udah di Binjai deh. Maksud tuh, tong doi perbu ini perjuangan sengok kamu ison. Dangi mamuli. Nah, jadi dang sidung dope gereja na barono olo nama rohami tu reformanden na bahudok baju mulu hatai ju perhalaru niku do tu huria ay molo laho mendukung tadi ngotu ada dang sidung dope setelah puluhan tahun amang dot inang dalam memperjuangkan gereja itu. Juga dope tiki makobasi di AKB Stabat, bagaimana kami berkumpul dan berjuang untuk itu juga di tengah-tengah hampir bentrokan antara kita dengan teman-teman yang radikal di sana. Tapi puji Tuhan, di periode yang lalu kemudian dia ada izin dan kemudian akhirnya boleh izinkan untuk membangun gereja tersebut. Nah, karena itu Bapak Ibu, berarti radio teh kita. Bah, sona sodong halus. Wah, radio teh kita amang inang nafsu bulung. Ai naraku dang adong istilah dang rade. Apalagi mau lo hakabi reformanda deh. Amin. Ayo, baik kok kamu aja. Habis adat warna, habis pesta gutilon. Oleh 2 minggu, 3 minggu deh. Road district. Ay ama madisi pertanyaan dah na. Idu ade ni okan. BHP tu pado. Bamoliate mabuji Tuhan. Lobi museng do tengah dia teh panitiana. Ay dikit jangan bendaharana. Lobi museng do. Lobi do namang transfer museng tu huria. Bamoliate mak. Saya sosongoni mak. Ngulu namar huria deh. Ternyata bukan semakin habis, tapi justru semakin boleh dicukupkan di tengah-tengah pelayanan yang bisa kita lakukan amang dot inang. Kadang kala dalam keberimanan kita amang dot inang, kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya menjadi bagian orang yang berdoa,
semata. Tetapi justru sebaliknya, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban atas doa yang kita panjatkan sendiri. Sering sekali Bapak Ibu dan orang muda dan semuanya, kita sering sekali mengatakan dengan berdoa maka selesai. Kemudian jawabannya nanti saja mungkin dari orang lain. Dan gabe menuduh tuh diri sendiri, tetapi menuduh tuh asing ngate. Tapi lihatlah Nehemia, dia berdoa dan dia menjadi bagian dari jawaban atas doa yang dia panjatkan itu. Bagaimana dia menjadi penggerak di dalamnya, bagaimana dia membangkitkan semangat, bagaimana dia memotivasi di tengah-tengah kelesuan iman yang dialami umat tersebut, sehingga dengan demikian mereka boleh termotivasi dan akhirnya mereka boleh ikut serta di dalamnya. Dan termasuk dalamnya Bapak Ibu, di minggu yang akan datang kita akan melakukan donor darah dangi. Ido sasitongna husukur do tuke tua ado bagian nontehe seksi inang itu iya diakoni sosial molubui di pairek maju tu saplonom niku asal mula kami sen Purwakarta tapola sa minggu nyan hami di sini ku teh ai roi nangi edang boy bia mang ai ngater jadwal ninna kan baidu dah molo sanga pola sa minggu hami Purwakarta ngaulu de monono de akai natanabe bayangai luli, bayangai dia ini kan, iya. Nah, jadi dok dang buya mang, karena itu sudah terjadwal gereja kita. Jadi nanti akan terganggu kepada yang lain. Lapatan nak kemang dotinang, bah parsidohot mahita teh menjadi bagian dari ketika kita berdoa untuk donor darah ini, kita juga menjadi bagian dari jawaban atas doa tersebut. Ada yang memenuhi syarat dah? Suatu kami paksahun nanti. Nah, adong dohot umur adong di sini teh, iya. Setunggabe dipaksahon. Ape mulak gabi kali-kali adangi. Oh lo, dungi dok kon alane jamitan yang masih dauruk mohon gabi dok berpartisipasi. Ai mulak gabihan kan. Nah, saya teringat amang dot inang betapa enaknya kalau kita boleh ikut serta dan ambil bagian dalamnya. Jelas sehat do amang dot inang ketika kita ikut donor darah. So kena lungud doh hilala bulan yang lalu saya di WA oleh PMI dari Solo. Pak Pendeta tidak berlanjutkah kerjasama yang terbangun selama ini katanya, karena kita bisa 15-20 orang. Dok, sudah ya karena nomor muna saya sudah kasih kepada teman yang di sana, yang seharusnya bisa dilanjutin. Seperti itu amang dot inang bagaimana, apa dong tahun nama raha do, tapi lihatlah bagaimana kerinduannya membangun kerjasama dengan kita. Biasanya kita langsung kumpulkan minggu kedua 15-20 orang, kita sampaikan ini nama-namanya, Ibu Dokter. Semuanya yang akan donor darah, sehingga kita dalam 1 bulan gerak cepat mengumpulkan. Begitulah setiap dalam gerakan yang kita lakukan. Betapa enaknya Mang Dotinang, ternyata melalui gerakan seperti itu gereja kita yang di sana yang kecil tapi paling tidak sudah mulai bisa dilirik dan dilihat. Ada partisipasi, ada kontribusi Mang Dotinang. Ternyata untuk melakukan sebuah kontribusi pada kota kita bukan harus yang wah, hebat, besar, tapi bisa dengan yang sederhana tetapi sangat berarti. Bahkan dengan donor darah ke Mang Dotinang itu merupakan kemanusiaan yang sangat mahal dan sangat bernilai sekali untuk membantu orang lain tanpa melihat apa agamanya, siapa penerimanya, tanpa melihat siapa, bagaimana sukunya, dari mana sukunya, bagaimana latar belakang orang yang menerima itu, tapi betul-betul sesuatu yang luar biasa, termasuk dalamnya, terpotong sautik ate, rencana panitia pembangunan rumah dinas fungsional, songna sodong dopi marwi atu hami, tor marwi ama mulurari panitia dah, sudah itu marsyurupan sonakin, sudah itu saling mendoakan, semua saling menopang dan saling mendukung di dalamnya. Nah ini yang bisa kita lihat dalam pribadi dan kehidupan seorang Nehemia Mang Dotinang. Bagaimana dia dalam kehidupannya, sesungguhnya kita membaca tadi seorang Nehemia yang hidupnya sudah mapan. Seorang Nehemia yang hidupnya dengan posisi jabatan yang begitu luar biasa. Bayangkan menjadi juru minuman Mang Dotinang. Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi berarti menjadi kepercayaan daripada raja. Alani maulo juru minuman
sebelum itu dinikmati oleh raja, diminum oleh raja, dimakan oleh raja, maka siapa yang lebih dahulu mang dotinang? Nehemia parjolo yang harus mencicipinya. Bisa banyak kok kamu mang dotinang, tentu Artasasta dengan lawan-lawan politiknya yang tidak mudah, yang tidak sederhana, yang pasti ingin bagaimana supaya dia mati. Tapi kemudian Nehemia itu menjadi orang kepercayaan dan harus menikmati lebih dahulu. Oh juga dia dong racun yang dibansi Nehemia. Lapar julu di mana? Loas sawat ya. Nah, kalau dia bermacam-macam, kalau dia lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak buruk. Lihatlah bagaimana kehidupannya, tempat tinggal yang baik dan menjadi salah satu orang kepercayaan. Tetapi demi panggilan imannya tersebut amang dot inang, Nehemia bersedia meninggalkan semuanya itu. Meninggalkan posisinya, jabatannya. Meninggalkan situasi, kondisi, tempat yang begitu enak dan nyaman. Kemudian dia harus pergi ke kampung halamannya. Demi sebuah misi yang mulia. Yaitu membangun tembok Yerusalem. Bagaimana supaya Gabe Uli aman kampung halamannya dan saudara-saudaranya boleh merasa nikmat, nyaman ketika tinggal di tempat mereka. Baik, kalau kita mau coba dotinang, siapakah yang bersedia melakukan yang seperti ini? Dia harus banting setir, dia meninggalkan rasa nyaman dia dalam kehidupannya hanya demi untuk melakukan sesuatu. Ini yang kita sebut dengan dari zona nyaman kemudian kepada iman. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari reformasi gereja 508 tahun reformasi gereja. Pengalaman seorang Martin Luther juga seperti itu. Dia meninggalkan zona nyaman kepada zona iman. Dia mengkritisi, dia melihat ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak pas, dan bagaimana dia berjuang untuk itu, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dia meninggalkan tempat, dia meninggalkan bagaimana dengan posisi dan kondisinya yang sudah enak pada waktu itu, dan kemudian dia melakukan reformasi gereja, dan ini menjadi panggilan bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu Bapak Ibu dan semuanya kita, Nehemia sadar tugas mulia tersebut tidak luput dari tantangan. Ada banyak tantangan yang akan dia alami dan akan dia hadapi. Yang pertama sekali adalah dibutuhkan keberanian dalam menyampaikan kepada raja pada waktu itu. Dia berpikir bagaimana kira-kira ini, apakah akan disetujui? Apakah akan direstui? Apakah akan dimaui? Atau malah sebaliknya? Yang kedua, kalau kita membaca tabudo baca kitab Nehemia namang dotinang bu yang non tahu duti di Jabuta. Ternyata kalau kita membaca di pasal 4 itu, ya mulai dari ayat 1 ada disebut dengan nama-nama Sanbalat, ada namanya Tobia, adalah para provokator yang mencoba untuk menudati supaya itu tidak terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu orang muda, bagaimana kita dalam kehidupan kita tidak cukup hanya dengan ketika kita memiliki niat baik, tapi juga butuh perjuangan di dalamnya. Tidak cukup hanya dengan niat baik. Kadang-kala kita sudah berpikir kalau sudah ada niat baik kita maka selesai. Jangan pernah berpikir seolah-olah karena kita melakukan yang baik itu maka kemudian tidak ada tantangan dan rintangan dalamnya. Tidak mungkin. Bamolo na dinggan peta ulahon adong tantangan na apalagi mah naroa. Alani unang madiulahon na naroa teh. Tetapi nadinggani mah yang baik itulah yang kita lakukan, kerjakan. Bahkan kita menemukan di pasal 6 ayat 1 sampai 19 bagaimana rekayasa supaya Nehemia itu dibunuh, lenyap dari Nasida, Dongi tidak melanjutkan misi tugas yang mulia. Selain dari tantangan eksternal di dalamnya, ternyata dia menghadapi tantangan internal. Dia mendengar bagaimana ladang kebun anggur dan rumah digadaikan untuk mendapat gandum oleh karena kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Dalam pasal 5 ayat 4, bagaimana mereka mengadukan pergumulan mereka. Mereka mengatakan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah menyampaikan pergumulan mereka kepada Nehemia. Mereka mengatakan kepada Nehemia,
Mereka harus meminjam uang untuk bayar pajak kepada raja atas tanah dan kebun anggur. Dan setelah Nehemia pada waktu itu memimpin mereka, maka kemudian hal itu tidak dia lakukan. Dan bagaimana anak-anak mereka menjadi budak atas sesamanya. Abu kita banyak namang dotinang. Bagaimana tugas yang mulia di satu sisi, tapi ada tantangan eksternal. Tapi di satu sisi ada tantangan internal yang tidak sederhana, yang tidak mudah. Di tengah-tengah tugas, tanggung jawab yang dipercayakan, yang disampaikan oleh seorang Nehemia. Alani, suatu kadang berpikir mang dotinang, gudangnya do apa silonot tadi. Ada kon panitia Natal ada kita sekolah minggu. Bahkan makatay do kami dohot padita Roy si manjutak. Nyotamu deh. Ya. Atong dihatai ada rencana ta, ada warna berdiakoni eksternal kepada anak sekolah minggu di sana. Lalu pasah HP tuaka ruas ni huria hakabir bermanda. Dongi dok nasida ma aina burjudo ruas ni hakabir bermanda. Ai madah ngaboto parjulu paditai gabinik nama. Ayaw lebih 3 bulan dobe oleh pasak paditai pitor langsung dan noni nina banauli tu akadongata ala ima akadongata na di enggano amang dot inang yang ada di sana. Ala aupe setelah sekian belas tahun kami rap nama saya menjalo tohonan oddope kami mepa Jepang. Nah, ternyata lagi tugas di sana di Papua ala pergumulan pada waktu itu amang dot inang. Nah ini yang bisa kita lihat apakah pentingnya tembok Yerusalem buat mereka. Bait Allah dan rohani bangsa itu telah dipulihkan tetapi tembok kota mereka masih runtuh. Mereka lemah dalam pertahanan sehingga mereka gampang untuk dikuasai, gampang untuk ditakut-takuti di tengah-tengah kehidupan mereka. Tembok kota itu menjadi perlindungan buat mereka. Itu yang membuat betapa pentingnya tembok buat mereka, melindungi mereka dari serangan musuh yang menghancurkan mereka dan membuat mereka tidak nyaman karena ketiadaan tembok. Sehingga apa yang dilakukan Mang Lut Inang? Dia tadi menyebutkan dalam nats ini bagaimana dia berdoa. Bagaimana dia lebih dahulu berlutut. Bagaimana dia lebih dahulu berkabung dan mengaku dosa kepada Tuhan. Sangat kontras sekali Mang Lut Inang di era sekarang. Si mata miris deui menjaha. Di medsos amang dotinang. Kalau nadong persoalan natusan nunga pitor masuk curhat di medsos. Sesudah nasohata dari pabain. Dari sesudah akan arwado yang jelek, yang buruk. Bagaimana kita aliyakid do dangan songoni ruas ni hagabir permandate. Amin. Bah songonan nenget amin nah barat itu. Dangan ruas ni hagabir permanda songoni ate. Amin. Mula neng curhat kita tu di Batama, unang dibayar di saya dia ada warna, saya di zona teh, dungi maburai halak, kemudian ada warna melukai orang dengan apa yang dalam sini menyakiti orang. Baik kok kamu maju, ketika membaca itu mungkin membaca status dan sebagainya, kemudian akan mengatakan tua udah raya teh, nam setok kan? Baik kok kamu maju, betapa sangat sonari di era sekarang. Bahasa orang remaja napo somandokon baperan ini teh itu ditortor jolo do akhirnya gay mardosa halak tong dapain ale melubui gay pasu-pasu mah dangi ada sukacita di dalamnya bukan dengan ungkapan-ungkapan yang buruk dan jelek tapi lakukanlah seperti Nehemia kita mendoakannya kita berdoa kita mendoakan orang tersebut kemudian kita mengaku dosa kita kepada Tuhan di tengah-tengah kekurangan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah ini yang dilakukan oleh Nehemia dalam pergumulan kehidupan dia. Atas apa yang dia alami orang Yehuda pada waktu Nehemia tidak sibuk mengutuki dosa bangsanya. Dia tidak sibuk ke belakang. Dia tidak sibuk menyalahkan ini dan itu. Dan dia tidak sibuk menyalahkan yang menguasai mereka pada waktu itu. Tetapi sebaliknya dia sibuk dengan berdoa. Dia sibuk dengan memohon kepada Tuhan. Dia mengatakan, mengaku bahwa dirinya dan keluarga juga orang berdosa sehingga tidak hanya umat itu saja. Di ayat 6 Mamang Lut Inang, betapa seorang Nehemia mengatakan pada waktu itu, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam
bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia mengatakan, saya tidak bersih dari situ. Nehemia mengatakan, saya juga ada kekurangan di situ. Padahal secara umum jolmah baru teh mang do tinang. Gitu. Torhatok do mamereng, tu halak do kesalahan nate. Memang baik kok kamu maju seolah-olah dengan menyalahkan orang lain maka selesai persoalan, selesai urusan. Nehemia menjadi teladan bagi kita. Dia juga memulai dari dirinya, dosaku dan keluargaku, dan juga dosa umat itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bebas, dia tidak bersih dari situ, tapi dia mengatakan di dalamnya, di situ menunjukkan bagaimana kejujuran daripada seorang Nehemia dalam hidupnya, sehingga kita bukan malah menutupinya dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi bagaimana kita membawakan segala kekurangan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, sehingga tidak hanya mengevaluasi orang lain, tetapi juga kita mengevaluasi diri kita, kekurangan kita, apa yang kurang, apa yang tidak pas, sehingga kita boleh berbenah di dalamnya. Hanya orang-orang yang sombong rohani yang sulit mendiagnosa dosa-dosanya mangdut inang. Karena apa? Selalu melihat dosa dan kekurangan lain dan menganggap dirinya benar. Budang mah itu belagi di ranwaing parsahiton ni jolma di sona teh. Itu teh alidak parsidoti tadi. Ruas nih agak reformanda teh. Amin. Bahsongan nengit amin nah berarti itu. Amin. Iya. Bagaimana kita mangdut inang belajar dari Nehemia, memulai dari kita. Apa yang kurang? Apa yang tidak pas? Situ ngadong kita mendokon soema. Dang pola persoalatai ahana masa di hutata. Dangi dengan PT Toba Lestari dangi. Tapi bagaimana kita ikut ambil bagian dalamnya, paling tidak mendoakan dan menyadari kekurangan tindakan dan perbuatan kita. Mari kita mendoakan bangsa kita. Kita mendoakan kota kita, kita mendoakan gereja kita mendoakan lingkungan kita mendoakan pekerjaan kita, lingkungan kita. Seorang F.B. Meyer mengatakan, tragedi besar dalam hidup bukanlah doa yang tidak terjawab, tetapi doa yang tidak dipanjatkan, kata dia. Betapa sering sekali kita hanya mengeluh, kita hanya akhirnya jatuh kepada menghujat, menghakimi, dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk boleh berdoa, mendoakan semua pergumulan kita dalam kehidupan kita, pergumulan kota kita, pergumulan bangsa kita, pergumulan gereja kita, lingkungan kita. Tak kebotaran apa teh pergumulan huriat teh? Teh. Pasti ada. Baik dah. Ai molo 508 tahun mengingatkan kita untuk boleh selalu belajar dengan firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan sudah selesai dalam pembelajaran, tidak. Tapi kita terus diproses dan dibentuk di dalamnya. Oh bartu guarni apalagi guarni huriat tahun nanti. HKBP reformanda. Terus dan menerus kita direformasi terus. Bagaimana kita mengalami transformasi terus di dalam firman Tuhan sehingga senantiasa boleh sejalan, boleh setia sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini ya Tuhan. Yang boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa berseru kepadamu Tuhan, memanggil nama-Mu di tengah-tengah pergumulan kami, pergumulan kota kami, pergumulan bangsa kami, pergumulan gereja kami, bahkan mungkin pergumulan keluarga kami dan pergumulan kami pribadi. Supaya kami tidak berhenti Tuhan, supaya kami tidak memaki, menghujat, tetapi justru sebaliknya kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu, seperti keteladanan yang diperlihatkan oleh Nehemia dalam pelayanan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Kehidupan yang mapan, jabatan yang tinggi,
tidak membuat dia menjadi silau dengan semuanya itu. Tapi panggilan imannya menggerakkan dia, dan itu menjadikan segala-galanya panggilan untuk boleh menjadi berkat bagi umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu, AKBP Reformanda dan juga yang berkunjung ke tengah-tengah gereja-Mu ini, ya Tuhan, yang beribadah bersama dengan kami. Baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming, berkati dari setiap pribadi, ya Tuhan. Dari setiap keluarga, sehingga kami boleh meneladani sosok Nehemia dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kami turut menjadi pendoa dalamnya, tapi juga kami menjadi turut bagian dari solusi di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Termasuk di dalamnya dengan apa yang dialami di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah tempat kami bekerja, di tengah-tengah tempat kami menuntut ilmu atau studi, ya Tuhan. Berkati agar kami boleh hadir menjadi solusi sama seperti Nehemia, dan kami berani keluar dari zona nyaman kepada zona iman, hanya mengandalkan Engkau. Tuhan, kami syukuri berkat-Mu atas jemaat-Mu yang boleh berulang tahun usia dan berulang tahun pernikahan dalam minggu ini, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu tersebut. Berkatilah dari setiap pribadi, dari setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga dari setiap pribadi yang bersuka cita boleh semakin dekat kepadamu dan semakin yakin kepadamu, ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber daripada napas kehidupan dan umur yang panjang. Demikian juga di setiap keluarga, berkati agar senantiasa diliputi sukacita, kehidupan yang saling mengasihi, menyayangi, kehidupan yang senantiasa harmonis di tengah-tengah rumah tangga bersama dengan anak-anak. Berbagai pergumulan dari setiap keluarga tentunya juga, biar Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit dimanapun berada, ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga mereka boleh tetap kuat, boleh tetap semangat. Jikalau kami boleh berseru dan memohon kepadamu, ya Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau, ya Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan, sehingga tidak menghambat daripada jemaat-Mu boleh bersekutu dengan kami di tengah-tengah persekutuan kami di gereja-Mu ini. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat apa yang telah terlaksana melalui rapat pendeta di hari kemarin. Biarlah Tuhan yang bekerja menggerakkan seluruh hamba-Mu untuk boleh menjalankan setiap keputusan yang diambil dalamnya demi kemajuan gereja-Mu HKBP, ya Tuhan. Bapa dalam surga, program gereja-Mu dalam 1 minggu ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong dalam mewujudkan apapun yang telah diprogramkan. Terlebih dalam persiapan menyambut kelahiran Tuhan. Biar kami boleh terlebih mempersiapkan hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Seraya kami mempersiapkan dengan berbagai aktivitas, mulai dari sekolah minggu sampai dengan kategorial lainnya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita teruskan ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah